Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya Rabun, nice to meet you again in my learning journal video di pertemuan ke-8. Nah, jadi di pertemuan ke-8 kali ini materi yang dibahas itu mengenai penulisan skenario, storyboard, breakdown script, dan juga breakdown budget. Jadi, skenario sendiri ini tuh memiliki fungsi untuk digunakan sebagai petunjuk kerja di dalam pembuatan film. Adapun teknik penulisan skenario, yang pertama itu ada inti cerita, di mana di tahap awal dalam penulisan skenario itu tuh menentukan cerita yang akan dikembangkan menjadi sebuah skenario, di mana inti cerita ini bisa berasal dari ide ataupun inspirasi yang kita temukan baik dalam imajinasi maupun fenomena di keseharian kita. Nah, di dalam inti cerita ini kita sudah mempunyai gambaran singkat mengenai plot, kemudian karakter utamanya maupun setting dari cerita. Yang kedua itu ada sinopsis. Sinopsis ini tuh merupakan ringkasan cerita yang kemudian tuh dikembangkan menjadi skenario, di mana umumnya sinopsis ini tuh ditulis menarik mungkin supaya pembacanya itu dapat tergoda untuk membaca skenario dari sinopsis tersebut. Nah, biasanya sinopsis ini tuh panjangnya itu setengah sampai dengan 2 halaman. Kemudian yang ketiga ada karakter, di mana perincian karakter dalam skenario ini tuh biasanya meliputi kayak nama peran, kemudian jenis kelamin, usia, ciri-ciri fisik, sifat ataupun perilakunya gimana, kemudian pendidikan, terus kebiasaan, hubungan dengan karakter yang lain, dan juga sebagainya. Kemudian yang keempat itu ada plot, di mana penyusunan plot yang merupakan alur cerita ini tuh sangat diperlukan dalam penulisan skenario sendiri, di mana struktur dari plot ini tuh terdiri dari 3, yaitu setup ataupun awal konflik, terus kemudian ada confrontation atau komplikasi masalah, dan juga resolution atau penyelesaian masalah. Nah, dengan adanya plot yang disusun terlebih dahulu ini tuh akan sangat membantu penulisnya dalam penulisan skenario. Kemudian yang kelima ada outline. Outline sendiri itu merupakan susunan urutan dari adegan per adegan secara lebih rinci. Jadi bisa dikatakan bahwa outline ini tuh merupakan penjabaran dari plot. Kemudian yang keenam ada scene. Scene ini tuh merupakan informasi mengenai adegan, di mana scene heading ini tuh umumnya terdiri dari nomor scene, terus INT atau interior ataupun EXT atau eksterior, lokasi adegan, dan juga waktu adegan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh itu ada action, di mana action sendiri itu merupakan keterangan mengenai kejadian di dalam setiap scene-nya ataupun adegannya, yang merupakan penjabaran dari outline yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di dalam skenario sendiri ini tuh ditulis tuh menggunakan beberapa ketentuan khusus, seperti menggunakan jenis huruf khusus seperti Courier atau Courier New dengan besar huruf 12, kemudian spasinya 1,5, dan margin kiri kanan atas dan juga bawah itu 2,5. Kemudian ada storyboard. Storyboard sendiri ini tuh merupakan penyajian visual pertama dari cerita yang dibuat, di mana storyboard ini tuh bertujuan untuk menjelaskan mengenai alur narasi dari sebuah ceritanya. Di dalam dunia animasi dan juga film sendiri, storyboard ini tuh berperan sebagai pemandu bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya, mulai kayak sutradaranya, kemudian penulis cerita, lighting, kameramen, aktor, ataupun yang lainnya. Nah, dengan adanya storyboard, itu dapat membantu menyampaikan pesan dari gambar yang akan ditampilkan. Jadi, pelaku ataupun karakter tahu di mana harus menempatkan diri. Terus kameramen juga menjadi tahu harus mengambil gambar yang seperti apa dan apa saja yang harus diambil, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada breakdown script. Breakdown script ini tuh merupakan tindakan menganalisis naskah dalam sebuah produksi film, kemudian mengidentifikasi elemen-elemen yang menentukan dan juga relevan, dan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori. Contohnya tuh seperti kayak semua peran yang berbicara di dalam naskah itu tuh diidentifikasi dan juga diberi kategori sebagai aktor.
Nah, secara historis sendiri, breakdown script ini tuh telah dilakukan dengan mencetak naskah dan juga menyoroti elemen-elemen dengan penanda teks yang diberi kode warna sesuai dengan kategorinya masing-masing. Dan yang selanjutnya itu ada breakdown budget, di mana breakdown budget ini tuh merupakan langkah yang krusial di dalam produksi film, di mana bertujuan untuk menganalisis dan juga mengalokasikan dana ini tuh secara rinci sesuai sama kebutuhan pada setiap produksinya. Proses breakdown budget ini tuh memungkinkan untuk tim produksinya itu tuh mempersiapkan setiap kebutuhan produksinya tuh secara realistis dan juga menghindari terjadinya pembengkakan biaya selama proses syuting maupun pasca produksi. Di dalam breakdown budget sendiri itu memiliki komponen utama seperti gaji dari kru serta pemain filmnya, kemudian biaya lokasinya, properti dan juga kostum yang digunakan, kemudian peralatan teknis, pasca produksinya, transportasi dan juga akomodasi, asuransi dan juga biaya promosi serta distribusi filmnya. Mungkin cukup sekian video learning journal saya pada pertemuan ke-8 kali ini, dan sampai jumpa di video learning journal saya berikutnya. Bye-bye.